Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjay Hartono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program klasifikasi gambar batik menggunakan deep learning dengan bantuan Google Colab. Kita masuk pada penjelasan tujuan program. Program ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi gambar batik ke dalam beberapa jenis atau kategori tertentu. Dataset batik yang digunakan berisi gambar-gambar batik yang telah dikelompokkan ke dalam folder training dan testing. Selanjutnya, untuk struktur datasetnya, saya tampilkan di Google Drive. Di sini struktur folder dari dataset terdiri dari dua folder, yaitu training dan testing, yang masing-masing berisi subfolder sesuai kategori batik. Nah, dataset ini saya simpan di dalam Drive dan diakses melalui Colab. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan baris kodenya. Yang pertama, untuk mon Google Drive. Baris ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive kita. Karena dataset batik saya simpan di Google Drive, kita harus mon dulu agar bisa diakses oleh Google Colab. Selanjutnya ada akses dataset. Di sini kita menyimpan path ke dalam dataset batik. Dataset dibagi menjadi dua folder, yaitu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada training dan testing. Untuk training itu digunakan untuk melatih model dan testing untuk melatih maaf, untuk testing digunakan untuk menguji performa model. Pada kode bagian ketiga itu ada processing dan augmentasi gambar. Untuk augmentasi dilakukan pada data training agar model lebih kuat terhadap variasi gambar, yaitu bisa saja kecerahan diacak atau gambar digeser secara horizontal dan vertikal. Untuk testing ini tidak diberikan augmentasi agar hasil akurasi lebih akurat. Nah, pada baris ini ada kode flow from directory. Ini untuk membaca gambar langsung dari folder. Gambar diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 pixel. Dan model klasifikasi kategorikal digunakan karena target kita lebih dari dua kelas atau multi kelas. Nah, selanjutnya pada kode ini digunakan untuk membangun arsitektur CNN. Untuk CNN sendiri memiliki beberapa layer konvolusi dan max polling untuk mengetahui maaf untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Nah, di sini ada dropout 0,5. Ini digunakan untuk membantu menghindari overfitting. Dan pada layer terakhir menggunakan softmax karena klasifikasi yang kita gunakan itu multi class. Nah, ini adalah hasil runningnya. Untuk selanjutnya ini adalah kompilasi dan training. Nah, di sini model dikompilasi dengan Adam Optimizer. Ini cukup populer dan efisien. Dan kategorical cross entropy sebagai fungsi loss untuk klasifikasi multiclass. Untuk model ini dilatih selama 50 epoch dan hasil training dan validasi disimpan dalam variable history. Berikut adalah hasil dari kompilasi dan trainingnya. Di sini sudah menunjukkan sampai 50 epoch. Nah, untuk baris kode ini itu adalah visualisasi akurasi dan loss. Visualisasi ini menunjukkan performa model selama training. Pada grafik kiri itu ada akurasi, training, dan validasi. Dan pada grafik kanan itu ada nilai loss. Ini bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah model mengalami overfitting atau underfitting. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi model. Untuk evaluasi modelnya ini
saya menggunakan data testing, akurasi akhir ditampilkan, dan akurasi akhir ini ditampilkan sebagai presentasi keberhasilan model mengenali motif batik yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, dan yang terakhir di sini ada skrip untuk eksekusi prediksi dan menampilkan gambarnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dari import library-nya. Pada kode ini saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti NumPy, Keras Image, Random, OS, Matplotlib untuk menampilkan gambar. Nah, di bawahnya di sini ada test folder. Selanjutnya itu ada path folder testing. Itu untuk menentukan path folder testing yang berada di Google Drive. Nah, setelah saya melakukan path folder testing tadi, selanjutnya ada file dashboard folder. Di script ini digunakan untuk memastikan bahwa folder testing benar-benar ada. Jika tidak ada, program akan memberitahu bahwa folder tidak ditemukan. Nah, ini untuk mengambil 3 gambar acak. Nah, untuk script ini itu akan mengambil 3 gambar secara acak dari folder testing. Gambar tersebut akan digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, yang terakhir itu melakukan prediksi dan menampilkan gambar secara acak. Setelah gambar diproses dan diprediksi oleh model, hasil prediksi ditampilkan bersama gambar tersebut menggunakan Matplotlib. Label yang ditampilkan adalah kategori batik berdasarkan hasil prediksi model. Dan ini adalah hasil prediksi dan hasilnya. Di sini saya melakukan 3 prediksi batik secara acak. Untuk hasilnya sini ada di atas gambar batiknya. Yang pertama, batik yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Demikian penjelasan singkat dari program klasifikasi batik yang saya buat dengan menggunakan deep learning dan dataset gambar batik. Jadi kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis batik secara otomatis. Terima kasih sudah menonton.